Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Untuk membantu channel ini, jangan lupa kalian klik like, komen, juga subscribe ya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oh iya anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, diingatkan selalu kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Ayo membaca. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Yuk kita baca dongengnya. Judulnya, Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhulung-hulung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Ya, anak-anak, itu tadi dongeng dari Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Seru ya ceritanya? Sekarang kita lanjut ya. Untuk tugas kalian adalah kalian diminta untuk menyusun kata-kata di bawah ini, sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia ya anak-anak. Kata-katanya ada kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Nah, anak-anak, untuk mempermudah kalian, di sini ada satu kata yang diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, yaitu kata bantulah.
Ya, kita sudah mendapatkan untuk bantuan pertama, yaitu diawali kalimatnya dengan kata bantulah. Kira-kira supaya menjadi kalimat yang baik dan benar, menjadi kalimat apa ya? Ya, jawabannya, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ya, mudah ya anak-anak. Itulah kalimat yang berisi pesan moral dari cerita dongeng tadi. Sekarang kita lanjut. Ayo berkreasi. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng tadi ya anak-anak. Ya, ini kalian bisa lihat dari contoh guru ya. Di sini ada cerita, diikuti pula dengan gambarnya. Kalian bisa kreasikan sesuai atau sesederhana mungkin ya, sesuai yang kalian bisa. Ya, karena di sini sudah disediakan 4 kotak, maka berikut juga kalian membuatnya gambarnya sebanyak 4 ya anak-anak, disertai dengan ceritanya atau kalimat ceritanya. Seperti contoh bu guru ini ya, kalian bisa ikuti atau bisa kreasikan sesuai yang kalian mampu. Mudah ya anak-anak? Yuk lanjut, ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Sekarang tugas kalian tuliskan nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini ya. Ya, di sini sudah disediakan beberapa sifatnya. Ya, sudah ada 5 ya anak-anak. Ada yang penolong, dermawan, ramah, penyayang, binatang, dan lucu. Kalian cukup menuliskan nama orangnya ya, apabila contohnya dalam sifat penolong. Misalnya tetanggamu yang suka menolong ada 2 orang. Kalian sebutkan saja ya. Misalnya kedua orang itu Ibu Dewi dan Putri. Ya, seperti itu ya anak-anak, seperti yang dicontoh. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 5 ada beberapa sifat, kalian bisa baca di situ. Dan kalian sesuaikan dengan tetangga kalian ya. Ya, sekarang kita lanjut. Ayo bermain peran. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Ya, kalian untuk mengerjakan bermain peran ini, bisa kerjakan di rumah bersama orang tuamu ya, untuk seru-seruan di rumah. Sekarang kita lanjut, ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, yuk sekarang kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Nomor 1, yang A,
Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Ya, permasalahannya matematika ya anak-anak. Sekarang kita bahas bersama ya untuk nomor 1. Pertama-tama kita lihat di sini terdapat 6 kandang domba ya. Lalu setiap kandangnya berisikan 10 ekor. Maka kalimat matematikanya kita tulis 6 kali 10. Sama dengan berapa anak-anak? Ya, 60 ekor domba. Sekarang lanjut yang B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba tiap kandang? Ya, sekarang yang B diketahui tadi kandangnya diperbanyak ya menjadi 10. Maka otomatis isi domba tiap kandang adalah 6 ya anak-anak. Kita lihat saja di soal sebelumnya. Ini merupakan kebalikan dari soal sebelumnya ya. Jadi kita tulis 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, untuk yang C kita tulis 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Mudah ya anak-anak? Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Yang A, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Ya, kita lihat di sini ada 9 kandang, setiap kandangnya berisi 8. Maka kita tulis kalimat matematikanya 9 dikali 8. Mudah ya? Sekarang kita lanjut yang B. Jangan lupa kalian hitung hasilnya tadi ya anak-anak. Yang B ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Ya, tadi ada 9 kandang, lalu ternyata satunya rusak ya anak-anak. Jadi sisa 8 kandang. Maka tiap kandangnya kita isi kebalikan dari yang tadi ya. Kita isi sebanyak 9 sapi. Jadi kita tulis kalimat matematikanya 8 dikali 9 sama hasilnya dengan yang tadi ya anak-anak. Karena cuma dibalik saja. Nah, lanjut yang C, tinggal disalin saja untuk jawaban yang A dan B, yaitu 9 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9. Mudah ya? Sekarang lanjut nomor 3. Yang A, Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Ya, mudah ya, langsung saja 10 dikali 8. Sama dengan berapa anak-anak? Jawab sendiri ya. Lanjut yang B, 2 kandang rusak, sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Nah, berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Tadi kan ada 10 kandang anak-anak, lalu 2 kandangnya rusak, jadi sisa 8 ya. Nah, sekarang 8 kandang, otomatis Paman Beni harus menempatkan 10 ekor burung pada setiap kandangnya ya anak-anak. Jadi kalimat matematikanya kita temukan 8 dikali 10 sama dengan, ya hasilnya sama seperti yang A tadi ya. Lalu yang C tinggal disalin. Bisa kan anak-anak? Ya, lanjut nomor 4 ya. Yang A, Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi.
Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Ya, cucunya ada 6. Setiap cucu mendapatkan 4. Kalimat matematikanya 6 dikali 4. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, benar. Lanjut yang B. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin, mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Maka berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Ya, tadi kan cucunya ada 6. Namun yang tidak suka ada 2. Jadi sisanya 4 cucu ya anak-anak. Lalu dibagikan supaya rata kepada 4 cucu. Setiap cucunya mendapatkan 6 telur asin ya anak-anak. Maka kita tulis kalimat matematikanya 4 dikali 6. Hasilnya sama seperti yang A tadi ya. Lanjut, yang C tinggal kalian salin saja untuk kalimat matematika yang A dan yang B. Mudah ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, cukup sekian ya materi dari Bu Guru Laras. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali videonya untuk ditonton kembali bagian yang tidak mengerti. Sebelum Bu Guru mengakhiri video ini, Bu Guru mengajak kalian kembali untuk membantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan berjumpa lagi di materi lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.